Selamat pagi. Saat ini saya akan membacakan modul tentang neoplasma laring. Dengan pembimbing adalah Dr. Dwi Antono, spesialis THTKL konsultan. Di mana tujuan pembelajaran dari modul ini adalah menguasai anatomi, histologi, fisiologi laring, mampu mengetahui patogenesis karsinoma laring, mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, termasuk mampu menginterpretasikan pemeriksaan penunjang, mampu melakukan teknik operasi laringektomi, mampu melakukan persiapan pre dan pasca operasi. Untuk pendahuluan, neoplasma laring adalah keganasan pada laring yang dapat mengenai regiolaring, supraglotik, glotik, dan subglotik. Disebabkan oleh atau etiologinya adalah merokok dan konsumsi alkohol sebanyak 85% dari faktor makanan, reflux gastroesofageal, riwayat radiasi sebelumnya, dan infeksi virus sebanyak 5%, dan HPV tipe 16 dan 18 banyak 5-30%, dan adanya zat karsinogen. Untuk epidemiologinya, insidennya 0,7% dengan mortalitas 0,3%, terkena pada usia di atas dari 65 tahun dengan frekuensi lebih sering pada laki-laki dibanding perempuan sebanyak 3:1. Untuk histologi terbanyak adalah squamous cell karsinoma sebanyak 90%, sisanya limfoma, kondrosarkoma, dan adenosquamosa dan beberapa jenis histologi lainnya. Untuk anatomi, di sini adalah gambaran dari keseluruhan laring di mana terbagi menjadi 3, yaitu supraglotis, glotis, dan subglotis. Di sini terdapat pada bagian terlihat pada bagian superior atau bagian atas terlihat adanya vocal cord, terus adanya ventricular band atau false cord, terus adanya anterior commissura dan posterior commissura. Di sini merupakan anatomi dari laring, ada epiglotis, ada tiroid kartilago tiroid, terus ada ligamen vestibular, daerah ventrikel, dan konus elasticus. Dan di sini terdapat arytenoid juga dan kartilago cricoid. Di mana tulang-tulangnya atau bangunannya ada kartilago tiroid, ada tulang hyoid, ada kartilago cricoid, dan bagian arytenoid. Untuk pembagian dari musculus atau otot untuk mempermudah dibagi menjadi 2 macam segitiga yang dibatasi oleh sternocleidomastoideus, di mana ada segitiga di anterior dan di posterior, di mana posterior itu dibentuk oleh occipital triangle atau segitiga occipital, segitiga subclavian yang disusun dari otot-otot yang membentuk segitiga tersebut. Untuk bagian anterior terdapat submental triangle atau segitiga submental yang dibentuk oleh stylohyoid muscle dan disgastric muscle. Terus terdapat cartilago triangle yang dibentuk oleh sternocleidomastoideus muscle dengan omohyoid dan beberapa segitiga lainnya. Ini adalah lapisan dari bagian leher. Dimulai dari kulit, terus ada bagian platisma, lalu lapisan-lapisan lainnya hingga ke arah bagian trakea. Untuk persarafan dipersarafi oleh nervus vagus, nervus laryngeus, dan nervus recurrent laryngeus nervus. Untuk perdarahannya diperdarahi oleh arteri karotis. Untuk pembagian dari
nodul atau level dari regio leher itu terdapat 7 macam level, yaitu terbagi menjadi 7, di mana ada submental, submandibula, lalu ada bagian level 2 itu di upper jugular atau di atas jugular, terus level 3 itu di bagian tengah jugularis, dan level 4 di bagian bawah dari jugularis, lalu di level 5 adalah di bagian posterior, level 6 di bagian anterior, dan level 7 di bagian superior dari mediastinal. Untuk penegakan diagnosis dari neoplasma laring, pertama dari anamnesis, di mana terbagi menjadi 3, yaitu ada supraglotis, glotis, dan subglotis. Di mana pada supraglotis, gejala klinis yang mungkin timbul adalah rasa mengganjal, adanya hot potato voice atau muffle, adanya dysphagia, adanya dyspnoe, ada hemoptysis, dan ada metastasis daerah servikal. Untuk glotis, adanya hoarseness atau terkadang bisa afoni, adanya dyspnoe juga. Untuk subglotis yang paling nyata adalah dyspnoe dan adanya stridor. Untuk penegakan diagnosis, dilakukan juga dengan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan pembesaran pada membran krikotiroid atau tirohioid, pembesaran tiroid dengan konsistensi tiroid lebih keras, pembesaran kelenjar getah bening, pemeriksaan penunjang juga dapat dilakukan, yaitu seperti laringoskopi direct, laringoskopi fleksibel atau rigid, radiologi seperti ronsen soft tissue leher, AP lateral, ronsen torak, CT scan laring, atau dengan MRI. Dan dapat juga dilakukan biopsi. Berikut adalah gambaran dari laringoskopi fleksibel pada beberapa karsinoma atau neoplasma laring. Pertama adalah terdapatnya karsinoma in situ dengan tipe keratotik nodul. Yang kedua adalah tampaknya squamosa papilloma, lalu tampak karsinosarkoma, terus ada bagian ulceratif dari squamous cell, dan ini merupakan gambaran dari squamous cell karsinoma yang tersering. Di mana gambaran CT scan di sini didapatkan pada potongan aksial, didapatkan massa pada daerah sebelah kiri dari laring, di mana setelah dilakukan pembedahan atau operasi, didapatkan massa pada bagian glotis dan ke arah subglotis. Berikut adalah gambaran MRI, di mana adanya tumor pada vocal cord sebelah kanan, tempatnya di daerah subglotis, yang ekstensi ke ada tumor dari vocal cord yang berekstensi ke arah subglotik, di mana setelah pembedahan didapatkan massa pada daerah vocal cord dan subglotik. Untuk stadium dari AJCC 2018, di mana untuk terbagi menjadi 3, yaitu ada supraglotis, glotis, dan subglotis, di mana supraglotis itu ditentukan dari T-nya atau tumor primarinya atau tumor primernya, itu di mana TX, di mana tumor atau primary tumor tidak dapat diakses, TIS adalah karsinoma in situ, T1 di mana tumor hanya terbatas pada satu sisi supraglotis dengan mobilitas dari vocal cord yang masih normal. Untuk T2 ada invasi ke arah mukosa di sekitarnya, di mana mengenai subglotis atau glotis atau regio di luar dari subglotis dengan fiksasi dari daerah laring. Terus untuk T3 adanya vocal cord fiksasi dari vocal cord dengan invasi di daerah postcricoid area, preepiglotic space, paraglotic space, atau di daerah tiroid. Untuk T4 di mana lebih
lokal tumornya lebih meluas, di mana ke arah tiroid kartilago, bahkan menginvasi daerah di jaringan atau di sekitar laring. Untuk stadium pada glotis, di mana tumor primernya untuk TX tidak dapat diakses, untuk karsinoma in situ, dan T1 di mana hanya terbatas pada vokal cord saja, yang mungkin melibatkan anterior dan posterior komisura dengan mobilitas yang masih normal. T1A di mana masih terbatas pada satu vokal cord. Untuk T1B menginvasi atau melibatkan dua vokal cord. Untuk T2 tumor berekstensi ke arah suplaglotis atau subglotis dengan pengaruh pada mobilitas vokal cord itu tersendiri. Untuk T3 tumor terbatas pada laring dengan fiksasi pada vokal cord atau menginvasi ke arah paraglotic space atau ke korteks bagian dalam dari tiroid kartilago. Untuk T4 di mana lebih advance, di mana invasinya sudah ke arah luar dari korteks tiroid kartilago yang bisa menginvasi daerah jaringan tisu atau jaringan di luar dari laring, seperti trakea, cricoid kartilago, soft tissue dari jaringan leher. Terus untuk glotis itu tumor masih sama. Untuk T1-nya tumor terbatas pada, mohon izin, maksud saya adalah subglotis. Untuk T1 tumor terbatas pada subglotis. T2 tumor meluas ke arah vokal cord dengan normal mobilitas, dan T3 terbatas pada laring dengan fiksasi pada vokal cord yang menginvasi ke arah paraglotic space dan ke arah korteks bagian dalam dari tiroid kartilago. Untuk T4 yang lebih advance lagi adalah invasi di daerah cricoid atau kartilago tiroid dengan invasi ke jaringan laring. Untuk pembesaran kelenjar getah bening terbagi menjadi beberapa, yaitu NX di mana kelenjar getah bening tidak dapat diakses, N0 di mana tidak didapatkan metastasis ke arah kelenjar getah bening, N2 di mana metastasis hanya pada satu sisi dan kurang lebih kurang dari 3 atau sampai dengan 3 cm. Terus untuk N2 metastasis pada satu sisi lebih dari 3 cm atau tidak lebih dari 6 cm, atau metastasis pada satu sisi tapi multiple di mana tidak lebih dari 6 cm, atau bilateral atau di kontralateral tapi tidak lebih dari 6 cm. Untuk N2A itu adalah jika single satu sisi di mana ukuran 3-6 cm. Untuk 2B multiple di mana tidak lebih dari 6 cm, dan 2C adalah jika bilateral atau kontralateral di mana tidak lebih dari 6 cm. Untuk N3 metastasis lebih dari 6 cm atau metastasis untuk N3A metastasis lebih dari 6 cm, dengan N3B itu adalah metastasis dengan berbagai klinis. Untuk metastasis jauh ada terbagi menjadi metastasis 0 di mana tidak didapatkan metastasis pada organ lain,
metastasis atau M1 di mana terdapat metastasis pada organ lain. Berikut adalah stadiumnya, terbagi menjadi hingga 4C, di mana jika ada tumor in situ dengan N0 atau M0, berarti tidak dimasukkan dalam staging. Terus untuk T1, N0 dengan M0 itu stadium 1, T2 N0 M0 itu stadium 2, untuk T3, T1, T2, T3 dengan N1 itu masuk dalam stadium 3, untuk T4 dengan N1 atau T1, T2, T3, T4 dengan N2 atau itu termasuk dalam stadium 4A. Untuk T dengan N3 itu dan T4B dengan apapun N-nya itu termasuk dalam stadium 4B. Untuk dengan metastasis itu termasuk langsung dalam 4C, baik dengan apapun T-nya ataupun apapun N-nya. Untuk tata laksana sesuai dengan NCCN 2020, untuk sesuai dengan clinical staging, di mana jika terdapat karsinoma in situ, tata laksananya dapat berupa endoscopic resection atau dengan radioterapi. Untuk T1 sampai 2, N0 atau beberapa T3, itu dengan radioterapi dan parsial laringektomi dengan neck dissection sesuai indikasi. Untuk T3 itu bisa dengan radioterapi atau pembedahan atau induksi kemoterapi, di mana T3 dengan N0 bisa dilakukan laringektomi dengan ipsilateral tiroidektomi sesuai indikasi, pretracheal dan ipsilateral paratracheal lymph node dissection. Untuk T2 dengan N1, laringektomi dengan ipsilateral tiroidektomi sesuai indikasi, dapat dilakukan pretracheal dan ipsilateral paratracheal lymph node dissection. Untuk N2 sampai 3 dilakukan laringektomi dengan tiroidektomi, ipsilateral atau bilateral neck dissection, dan paratracheal lymph node dissection. Untuk T4A dengan N0 sampai 3 dilakukan pembedahan, yaitu pada N0 dengan total laringektomi dengan tiroidektomi kurang lebih unilateral atau bilateral neck dissection, dan paratracheal dan ipsilateral paratracheal lymph node dissection. Untuk N2, total laringektomi dengan tiroidektomi, ipsilateral atau bilateral neck dissection, dan paratracheal dan ipsilateral paratracheal lymph node dissection. Untuk T4A dengan N2 sampai 3 dilakukan total laringektomi dengan tiroidektomi, ipsilateral atau bilateral neck dissection, dan paratracheal dan ipsilateral paratracheal lymph node dissection. Untuk T4A dengan pasien yang menolak operasi dapat dilakukan radioterapi ataupun kemoterapi. Untuk T4B dengan N0 sampai 3 atau metastasis, adanya atau tidak adanya metastasis, atau pasien tidak dapat dioperasi atau tidak layak dioperasi. Untuk tata laksananya pada pasien dengan ECOG 0 sampai 2 dilakukan radioterapi atau kemoterapi, sedangkan pasien dengan ECOG 3 dilakukan paliatif atau supportive care. Untuk tata laksana pembedahan laring, yaitu dengan reseksi dengan endoskopi, terus dengan laringektomi, di mana laringektomi terbagi menjadi 2, yaitu parsial dan total, sedangkan untuk parsial sendiri terbagi menjadi 2 lagi, yaitu reseksi parsial vertikal dengan frontolateral laringektomi atau dengan frontal anterior laringektomi, dan reseksi parsial horizontal dengan supraglotik atau dengan suprakrikoid. Untuk reseksi dengan endoskopi dapat dilakukan seperti berikut beberapa gambar yang saya dapatkan. Di sini didapatkan gambaran tumor pada vocal cord di mana dilakukan endoskopi laser surgery dengan karbon dioksida. Berikut adalah defek yang dihasilkan dari kauterisasi atau laser tersebut.
Ini adalah gambaran 6 bulan setelah atau pasca dilakukan reseksi dengan laser tersebut. Untuk laringektomi parsial, terbagi menjadi laringektomi parsial vertikal adalah reseksi sebagian dari satu atau kedua pita suara dengan atau tanpa komisura anterior dan kartilago tiroid. Diindikasikan untuk tumor primer dari pita suara yang meluas dan melibatkan supraglotis, komisura anterior, atau yang memiliki ekstensi ke subglotis. Mobilitas pita suara yang terganggu, gagal pada terapi radiasi sebelumnya, lesi yang berkembang secara lokal namun masih terbatas pada satu sisi laring, lesi pita suara yang terfiksir. Untuk kontraindikasi adalah eksistensi tumor yang melibatkan supraglotis, tumor yang melibatkan lebih dari 10 mm mukosa subglotis, kerangka tulang rawan laring, atau keterlibatan dari kedua aritenoid. Laringektomi parsial vertikal terdiri dari vertikal anterolateral atau vertikal parsial laringektomi atau vertikal anterolateral parsial laringektomi, di mana pada bagan didapatkan yaitu di mana dilakukan reseksi pada komisura anterior dan kartilago tiroid. Sedangkan untuk anterior frontal dilakukan pengambilan kedua pita suara dan kartilago tiroid bagian anterior. Untuk laringektomi parsial horizontal, terdapat suprakrikoid dan supraglotis, di mana suprakrikoid itu nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa macam, di mana pengambilan keseluruhan dari bagian anterior dari infrahyoid laring. Di sini kita bisa lihat. Dan pada supraglotis, di mana dilakukan pengambilan bagian atas dari glotis. Suprakrikoid laringektomi parsial horizontal terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu dengan krikohyoid doepiglotopeksi, di mana reseksi keseluruhan kartilago tiroid dan paraglotis space dengan mempertahankan kartilago kirkoid, tulang hyoid, dan sebagian besar epiglotis dan satu aritenoid. Dengan krikohyodopeksi, di mana reseksi keseluruhan kartilago tiroid, paraglotic space, epiglotis, dan keseluruhan preepiglotic space dengan mempertahankan kartilago krikoid, tulang hyoid, dan satu sisi aritenoid. Dengan trakeo krikohyoid epiglotopeksi, di mana reseksi keseluruhan kartilago tiroid, paraglotis space, dan anterior kartilago krikoid dengan mempertahankan tulang hyoid, dan sebagian besar epiglotis dan satu aritenoid. Untuk komplikasi dari laringektomi parsial adalah aspirasi, disfagia, dan obstruksi airway. Berikut adalah laringektomi total, di mana definisinya adalah operasi pengangkatan laring secara keseluruhan dan pemisahan jalan nafas dari hidung, mulut, dan esofagus. Indikasi adalah karsinoma laring yang gagal dengan terapi kemoradiasi, karsinoma laring stadium 2 yang tidak mungkin dilakukan parsial laringektomi, karsinoma laring stadium 3 dan 4, karsinoma subglotik atau karsinoma glotik dengan ekstensi ke subglotik lebih dari 1,5 cm, karsinoma basis lidah yang ekstensinya melebihi papila circumvallata, dengan kontraindikasi adalah metastasis jauh dan usia yang sangat lanjut atau keadaan umum yang buruk. Untuk persiapan preoperasi, konferensi dengan keluarga, konsultasi terapi wicara, konsultasi gizi klinik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan, antibiotik preoperasi. Komplikasi dari laringektomi total adalah fistula dan infeksi luka operasi, tracheostomal recurrence, hipotiroidism dan hipoparatiroidism, ulcus pepticum, stenosis pharyngoesophagus, dan tracheitis. Berikut adalah teknik dari laringektomi total. Di sini di mana dilakukan margin pada level tirohyoid
dilakukan insisi kulit hingga platisma, di mana flap dielevasi ke arah atas dan bawah hingga terlihat bagian hyoid dan hingga suprasternal. Lalu dilakukan mobilisasi laring dimulai dari superior dengan memisahkan otot yang melekat pada bagian tulang hyoidnya. Lalu kemudian hyoid difiksasi, kemudian dilepaskan keseluruhan muskulus dari suprahyoid, dari midline hingga ujung kornu anterior pada kedua sisi. Berikut adalah dilakukannya ligasi arteri tiroid superior dan arteri laringeal superior untuk meminimalkan perdarahan. Dilakukan retasi muskulus sternomastoid ke arah lateral untuk mengekspos karotisid, lalu dilakukan diseksi deep lymph node pada level 2, 3, dan 4, pisahkan muskulus omohyoid untuk mengakses regio krikohyoid. Di gambar di sini ada menunjukkan lobus tiroid kanan yang telah termobilisasi ke medial dengan telah dilakukan diseksi pada kelenjar limfe level 2 dan 4 dan terekspos karotis communis. Kemudian dilakukan pemisahan sternohyoid. Setelah itu dilakukan pemisahan untuk strap muscle juga. Dilakukan ligasi untuk arteri tiroid inferior dan memisahkan kapsul lobus tiroid. Kemudian pengangkatan bagian inferior laring ke arah anterior, kemudian dilakukan pengangkatan keseluruhan laring dengan melepaskan dari otot-otot sekitarnya. Berikut adalah defek dari hasil pengangkatan laring. Ini dilakukan penjahitan daerah dinding anterior faringeal, dan berikut adalah hasilnya. Untuk follow up pasca laringektomi, pasien diposisikan 30-45 derajat, drain diangkat setelah 2 hari, apabila masih aktif, maka ditunda sampai 5 hari. Aktif itu adalah lebih dari 25 cc per hari, dan selama perawatan pasien dianjurkan tidak menelan ludah, makan minum melalui NGT selama 7-10 hari, dilakukan tes minum sebelum NGT dicabut untuk menentukan ada tidaknya fistula tracheoesophagus atau fistula esofagokutan. Jahitan diangkat pada hari ke-5 bertahap hingga hari ke-7. Selama perawatan diobservasi ada tidaknya komplikasi dan terapi wicara dimulai setelah pasien dapat menelan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tika. Ya, jadi laringektomi itu suatu tindakan yang dua sisi ya. Di satu sisi kita memikirkan pengangkatan tumor secara in toto dan mengembalikan fungsi menelan, dan yang ketiga adalah melakukan habilitasi suara. Nah itu ya. Jadi kalau kita melakukan laringektomi, 3 hal itu yang kita pikirkan. Memang terutama pada laringektomi total, ya. 3 hal itu yang kita pikirkan. Tapi kalau itu parsial, relatif ya. Relatif kita hanya nanti untuk habilitasi suaranya saja ya. Tapi kalau total kita juga harus berpikir ke masalah mengembalikan fungsi menelannya lagi dan habilitasi suara ya intinya.
Jadi memang beberapa saat yang lalu eh, pada pasien-pasien yang akan dilakukan laryngectomy total memang sebaiknya kita apa namanya kita konsultasikan dulu nih ke bagian eh, apa namanya rehabilitasi suara nantinya sehingga pada saat nanti pasarnya selesai, nah dia sudah mendapat terapi yang maksimal. Kemarin sempat sudah kita jalankan berhenti lagi. Jadi nanti kita mengharapkan sebelum dilakukan laryngectomy, pasien juga kita konsulkan ya ke rehab medik bagian eh, untuk yang apa namanya yang kemarin pernah kita panggil untuk memberi sharing bagaimana penata laksanaan itu ya, fisioterapi suara. Terus yang lainnya dalam hal stadium, kuncinya coba buka di stadium TNM-nya, T-nya TNM. Jadi kan kita menilai pada dasarnya sulit sekali menentukan supraglotis, glotis atau subglotis kalau memang stadiumnya sudah lanjut ya. Semua stadium baik supraglotis maupun subglotis, kunci utamanya adalah di T3 ya. Bisa dilihat semua kondisi T3-nya seragam ya. Jadi itu adalah adanya fiksasi vocal cord ya. Jadi kalau ada namanya fiksasi vocal cord berarti udah T3 baik di supraglotis, baik di glotis maupun subglotis. Jadi kita sudah punya panduan sebenarnya. Semua fiksasi vocal cord itu kita menyebutkan dia sudah T3 ya, alias sudah stadium 3 atau 4 ya. Biasanya begitu, ini tergantung N-nya. Memang N-nya itu sebenarnya lebih gampang nih, begitu dia N1 saja dia sudah 3 ke atas ya, kalau untuk, karena pada dasarnya eh, keganasan neoplasma di laring ini juga hampir sama dengan apa sinonasal ya. Jadi pada dasarnya dia kan terlokalisir di situ ya, terlokalisir di situ. Begitu dia sudah keluar, sudah menyebar dalam arti kata kelenjar getah bening, kita menyatakan dia sudah stadium tinggi, ya udah N1. Kalau sudah stadium 1 ya tentunya tindakannya adalah total laryngectomy, idealnya dengan neck disseksi. Sedangkan masih N0 itu masih ada kemungkinan, apalagi masih T1, T2 ya, kita bisa melakukan parsial. Kalau sudah T3 biasanya memang agak sulit kita lakukan parsial laryngectomy. Memang di beberapa buku termasuk di modul kita, kalau masih stadium 1 itu radioterapi. Dilakukan radioterapi. Ya memang radioterapi pilihannya adalah dengan yang paling tidak dengan LINAC ya, linear acceleration itu. Hanya kadang-kala pengalaman kalau dilakukan dengan kobalt itu hasilnya berapa kasus ya nanti relapse gitu kadang-kala ya. Memang apa namanya kita agak sedikit berbeda ya karena memang di samping juga jarang sekali ya kita menemukan stadium awal ya di Rumah Sakit Karyadi. Umumnya sudah stadium 3 dan 4. Makanya hampir semua yang kita lakukan adalah total laryngectomy. Sulit sekali merayu pasien ya, apalagi kalau kita lakukan. Memang kalau dia datang pada stadium awal, merayunya lebih gampang, kita lakukan parsial gitu ya. Tapi itu pun ada keterbatasannya ternyata ya, dengan apa namanya evaluasi yang cukup ketat. Kita kalau nggak salah ada 6 kasus ya, kita melakukan tindakan parsial, 2 gagal itu. 2 ternyata berlanjut menjadi pasca operasi, pasca kemoradiasi bagus, setelah 3 bulan relapse.
Ada 2 kasus kita lakukan. Memang yang kasus yang pertama hasil sidik-nya juga tidak mendukung sehingga kita kecolongan. Ternyata dia sudah meluas sampai di sublotis. Kemarin kasus yang ketiga itu memang karena sudah kondisinya, kasus yang kedua ya Pak Mul itu ya, akhirnya kita lakukan ya, laringektomi total, tapi memang sudah terlalu luas dan kondisi pasien tidak memungkinkan. Oke, ada yang mau berkontribusi silakan, yang mau bertanya. Lengkap semua ini yang Unko siapa aja nih? Saya Heri, Pak Dimas, sama Bu Nurma, dokter. Oh ya. Ya, Her, ada yang mau ditanyakan, Her? Tidak ada, dokter. Tidak ada. Oke. Jadi memang laringektomi memang, apalagi kalau memang kita punya laser ya, memang lebih menyenangkan untuk melakukan tindakan parsial ya. Karena di beberapa pelatihan yang saya ikuti, kalau kita punya laser itu untuk tindakan di laring itu sangat memuaskan ya. Kita betul-betul bisa transendoskopik, kita nggak harus membuka dari luar, ya kita parsial pun kita ambil saja satu sisi. Kalau memang N0 ya, kita yakin memang N0, kita bisa ambil satu sisi seperti yang sampaikan Dokter Tika tadi. Enak sekali pakai laser. Memang ya nanti beberapa nanti mudah-mudahan ke depan, karena laser yang ada di beberapa yang dipakai itu panjang gelombangnya agak sedikit berbeda ya, karena memang dia emang tadi disebutkan dengan karbon itu yang paling ngeri sederhana itu dengan CO2 ya, tapi bisa dengan NDYAG juga dengan ada satu lagi yang blue apa itu ya, nah, itu juga cukup memuaskan. Ya kalau di luar negeri memang pada umumnya mereka terdeteksi pada stadium-stadium awal, ya, sehingga kalau di luar negeri itu ada istilahnya sitolaringektomi. Justru kalau kita kan sitonya tracheostomi, kalau dia udah sesak justru mereka lakukan sitolaringektomi. Begitu ditemukan, mereka langsung harus segera dilakukan karena sebelum itu menyebar. Ya, jadi laringektomi baik itu parsial laringektomi ataupun total laringektomi itu bisa dilakukan segera kalau di beberapa sentra di luar negeri. Kalau di kita memang datangnya sudah stadium lanjut, jadi yang kita lakukan biasanya apa namanya sitotracheostominya ya. Apalagi nih Dimas, ada yang mau tanyakan Dimas? Mohon izin untuk perawatannya memang faktor-faktor yang persulitnya itu kemungkinan dari apanya juga ya dokter. Untuk paling sulit yang saya rasakan untuk merawatnya ini dok. Ya memang untuk mengedukasi pasien tidak menelan itu yang sulit ya pada dasarnya. Itu yang paling sangat sulit. Jadi memang tergantung dari kepatuhan pasien. Nah, sebenarnya bisa kita antisipasi pada saat kita operasinya itu. Jadi memang kita mengupayakan betul jahitan dari esofagus itu kalau bisa horizontal itu memang lebih membuat wound healingnya lebih cepat ya, penyembuhan lukanya itu lebih cepat sehingga kalaupun ada trauma dia menelan itu kebocoran itu relatif lebih minimal. Jadi dari beberapa kasus yang kita lakukan kalau kita bisa betul-betul mengambilnya laring itu satu gelondongnya bisa ke arah atas betul sehingga kita bisa dapat jahitan horizontal itu relatif kemungkinan bocornya relatif lebih sedikit. Tapi memang masalah kalau memang dia sudah meluas memang harus kita lakukan jahitannya horizontal dan vertikal. Nah, itu memang sehingga di daerah T pertemuannya itu yang kadang sering terjadi kebocoran. Itu yang pertama. Yang kedua memang
seperti tadi dikatakan Tika, kita sedapat mungkin mempertahankan otot-otot strap muscle ya, karena itu nanti merupakan dia bantalan untuk melindungi esofagus. Jadi pada saat kita menelan, paling tidak otot-otot yang tadinya dia fungsinya otot elevasi, levator, laring, nah itu dia berfungsi untuk mengganduli itu loh, menempel, mengikat esofagus, nah, sehingga dia tidak pada saat dia menelan masih bisa dibantu oleh otot-otot itu. Dan yang kedua juga bisa menghindari kemungkinan infeksi ya, karena dia esofagus itu terlindungi. Karena kalau dia terbuka, memang ada kemungkinan terjadinya fistula lebih besar. Ini sedapat mungkin, makanya kita coba insisi biasanya kalau dari bagian tengah terus langsung kita buka ke kanan kiri ya. Hanya kita potong nanti di bagian insersinya kalau dia yang tiroid ya di bagian hyoidnya ya, di bagian tiroidnya kita ambil sedikit kita pisahkan, kecuali memang dia yang nempel di laring ya itu kita angkat semua. Jadi otot ekstrinsik memang sebaiknya kita pertahankan lebih nyaman. Ya memang perawatan ini masalah, terutama apalagi kalau NGT lepas itu masalah itu. Jadi makanya kesulitan kalau kita bekerja di daerah ya seperti itu ya. Jadi memang harus melatih perawatannya yang harus maksimal. Paling tidak masa krusial itu ya sampai 7 hari pertama itu yang kita bisa mengevaluasi adanya komplikasi perdarahan, adanya kemungkinan adanya fistol ya bisa kita ketahuan saat itu. Ya itu mungkin. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Norma, yang ditanyakan? Belum, Dokter. Kamu sudah melihat apa saja kemarin? Sudah dapat laryngectomy ya? Sempat dapat ya? Dulu sebelum masuk onko pernah masuk, Dokter. Pernah lihat. Belum. Pernah lihat. Kemarin yang terakhir di 5A tuh nggak lihat kamu? Itu Seden itu nggak ikut operasinya kalau nggak salah, Dok, tapi ikut perawatan paskanya. Ya itu perawatannya itu. Itu sudah dia ya, sudah sekarang sinar ya, mudah-mudahan sih nggak bocor. Kayaknya dia ada sedikit memang waktu itu infeksi ya, kelamaan sebelah kiri. Ya kelamaan drain ya. Oke, drain itu secepat mungkin dilepas, kalau begitu sudah tidak ada perdarahan langsung dilepas saja. Karena drain itu kadang itu karena tipisnya bagian di bawahnya esofagus, kadang dia bisa mengiritasi di situ. Jadi itu dead space ya. Kadang sisa-sisa darah yang terkena infeksi masuknya sesuatu dari luar yang di arah pintu masuknya drain yang kita bikin itu. Oke ya. Jadi memang ini kompetensinya untuk spesialis 1 kompetensinya 2 ya. Jadi tapi tidak apa-apa nanti kalau kalian ingin, karena kan sekarang kolegium ya, PP punya prodi onkologi punya kayak program kompetensi tambahan. Nanti silakan kalau ingin yang memperdalam tentang laryngectomy, kalau memang nanti di daerahnya banyak laryngectomy, ini adalah operasi bone ya. Jadi kalau kita bisa laryngectomy, operasi tiroidektomi itu nggak ada masalah gitu loh. Nah, jadi kalau kita pernah melakukan, karena tiroid kan kita ambil sudah jelas nggak ada masalah ya sisinya. Jadi operasi yang di onkologi yang relatif paling lama dan paling ini tantangannya, karena tantangannya tidak hanya saat operasi tapi perawatan pasca operasi. Udah laryngectomy. Kalau nanti ada yang berminat ya, memang lama obatannya, silakan saja, nggak ada masalah. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan? Kalau nggak ada, mungkin ya bulan ini sebenarnya kita punya 2 program ya, tapi karena pandemik ini kita tunda dulu ya. Ini takutnya perawatannya nanti yang masalah nih. Kita juga harus tiap hari datang, belum lagi pasiennya nanti
dapat dari mana-mana ya, itu yang repot ini. Dan pasti dia dirawat di 5A kan, mendekati ruang isolasi. Nah itu, jadi ya nggak apa-apa. Semuanya sudah di tracheostomi, jadi mudah-mudahan sajalah ya yang kita takutkan N-nya ini yang meluas mana. Aduh, ya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti habis kita, karena kalau dia dilakukan kemo dulu atau apa ini ya masalah dengan daya tahannya dia nanti, karena perawatan jangka panjang tidak mungkin dilakukan neoadjuvan dulu ya, baik radioterapi ataupun kemoterapi. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Terima kasih dokter. Ya berarti nanti ini Tika sama Norma ya, ujian ya. Baik dokter. Norma sudah selesai Nunjuk? Apa kasusnya sudah? Apa nih modul sudah? Modul sudah dokter. Sudah ya. Dimas sudah ya? Sudah dokter ujian. Kamu juga ujiannya minggu ini? Iya dokter, dengan dokter semua. Bulan kedua ya? Iya dokter, bulan kedua. Ya udah. Ini tanggal berapa sih? 21. Ya nanti ya akhir minggu ini, kalau nggak awal minggu depan ya ujiannya. Jadi bisa tepat waktu ke depan. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Duyantono dan teman-teman sekalian. Dengan demikian saya tutup untuk pembacaan modul hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.